Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan materi dimensi 3 tentang jarak, yaitu jarak titik ke garis. Sebelum kita mempelajari jarak titik ke garis, kalian harus menguasai materi tentang teorema Pythagoras dan luas segitiga, karena kedua materi tersebut akan kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan jarak titik ke garis. Teorema Pythagoras sudah kita pelajari pada sesi sebelumnya, sehingga pada sesi kali ini kita akan mengingat kembali materi tentang luas segitiga. Luas segitiga diperoleh dari setengah kali alas kali tinggi. Coba kalian perhatikan gambar segitiga ABC berikut. Di sini ada gambar segitiga ABC dengan tinggi AA aksen. Sehingga luas segitiga ABC bisa diperoleh dari setengah kali alasnya BC kali tingginya AA aksen. Dengan segitiga yang sama, kita tarik garis tinggi BP aksen. Dan luas segitiganya dapat kita peroleh dari setengah kali alasnya adalah AC kali tingginya adalah BB aksen. Dengan segitiga yang sama pula, kita tarik garis tinggi dari titik C, yaitu CC aksen. Sehingga luas segitiganya kita peroleh dari setengah kali alasnya AB kali tingginya CC aksen. Jadi, ketiga segitiga ini adalah segitiga yang sama ukuran sisi-sisinya. Karena dari ketiga segitiga tersebut mempunyai ukuran sisi-sisi yang sama, maka ketiga rumus luas segitiga tersebut mempunyai hasil yang sama. Sehingga kita peroleh persamaan setengah kali BC kali AA aksen sama dengan setengah kali AC kali BB aksen sama dengan setengah kali AB kali CC aksen. Nah, nanti persamaan ini akan kita gunakan dalam mencari jarak. Kita lanjutkan ke jarak titik ke garis. Jarak antara titik dengan garis adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut yang tegak lurus terhadap garis itu. Atau jarak antara titik dengan garis adalah jarak antara titik dengan proyeksi titik pada garis. Kita sudah mempelajari materi proyeksi pada sesi sebelumnya, jadi silahkan dipahami kembali. Kita perhatikan gambar di bawah. Jarak antara titik P dengan garis G adalah panjang ruas garis PQ. Karena PQ ini tegak lurus dengan garis G. Jadi langkah pertama untuk mencari jarak titik ke garis adalah kita proyeksikan titik P ke garis G. Proyeksi titik P ke garis G adalah titik Q. Sehingga PQ tegak lurus garis G. Sehingga kita dapatkan jarak antara titik P dengan garis G adalah panjang ruas garis PQ. Kita ke contoh soal. Diketahui kubus ABCDEFGH seperti pada gambar di bawah dengan panjang rusuk 10 cm. Titik P adalah titik potong diagonal-diagonal bidang alas AC dan BD. Sedangkan titik Q adalah pertengahan rusuk CG. Jadi langkah pertama adalah kalian menggambar, bangun ruang, dan tuliskan keterangan-keterangan sesuai dengan yang disebutkan dalam soal. Yang ditanyakan, tentukan jarak titik A ke garis BD,
jarak titik A ke garis BC, jarak titik A ke garis CG, jarak titik Q ke garis AE, jarak titik E ke garis BD, dan jarak titik P ke garis GH. Mari kita selesaikan. Jadi tadi diketahui kubus ABCDEFG dengan panjang rusuk 10 cm. Yang pertama kita akan mencari jarak titik A ke garis BD. Ingat, pertama kita proyeksikan titik A pada garis BD. Proyeksi titik A pada garis BD adalah di titik P, sehingga AP tegak lurus BD. Sehingga jarak titik A ke garis BD adalah panjang ruas garis AP. AP panjangnya setengah dari AC. AC adalah diagonal sisi kubus. Ingat, diagonal sisi kubus rumusnya adalah A akar 2. A panjang rusuknya 10 sehingga AP diperoleh dari setengah kali 10 akar 2, 5 akar 2 cm. Lanjut, jarak titik A ke garis BC. Kita proyeksikan titik A pada garis BC. Proyeksi A pada garis BC adalah titik B, sehingga AB tegak lurus BC. Sehingga jarak titik A ke garis BC sama dengan AB, yaitu 10 cm. Berikutnya, jarak titik A ke garis CG. Proyeksi titik A pada garis CG adalah titik C, sehingga AC tegak lurus CG. Dan jarak titik A ke garis CG adalah panjang ruas garis AC, yaitu 10 akar 2 cm. Kita lanjutkan. Kita akan mencari jarak titik Q ke garis AE. Jadi kita tunjukkan dulu jaraknya pada gambar sehingga kita mudah untuk mencari jarak atau panjang ruas garis yang diminta. Proyeksi titik Q pada garis AE adalah titik R. Jadi lebih mudahnya kita buat segitiga QEA. Jadi QE dan QA panjangnya sama, sehingga proyeksi Q pada garis AE tepat di tengah-tengah. Sehingga jarak titik Q ke garis AE adalah panjang ruas garis QR. QR sama dengan GE atau diagonal sisi kubus. Sehingga panjang QR adalah 10 akar 2 cm. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah jarak titik E ke garis BD. Kita akan mencari proyeksi titik E pada garis BD. Untuk lebih mudahnya, kita buat segitiga dari titik ke garis tersebut, yaitu segitiga EBD. Kemudian kita lihat panjang kaki-kakinya. EB sama dengan ED. Sehingga proyeksi titik E pada garis BD tepat di tengah-tengah, yaitu di titik P. Sehingga EP tegak lurus BD. Jadi, jarak titik E ke garis BD adalah panjang ruas garis EP. Untuk mencari EP, kita bisa melihat segitiga EAP. Segitiga EAP siku-siku di A dan EP merupakan sisi miringnya sehingga kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. EP diperoleh dari akar AE kuadrat ditambah AP kuadrat. AE 10 cm, AP 5 akar 2 sehingga diperoleh akar 100 ditambah 50
sama dengan akar 150, kita sederhanakan menjadi 5 akar 6 cm. Jadi jarak titik E ke garis BD adalah 5 akar 6 cm. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah jarak titik P ke garis GH. Jadi kita proyeksikan titik P pada garis GH. Tadi untuk memudahkan kita buat segitiga dari titik ke garisnya. Berarti kita akan membentuk segitiga PGH. Nah, ini. Karena panjang PH dan PG itu sama, sehingga proyeksi titik P pada garis GH tepat di tengah-tengah garis GH, yaitu titik S. Sehingga jarak titik P ke garis GH adalah panjang ruas garis PS. Untuk mencari PS, kita bisa menambahkan titik T di sini. Titik T itu proyeksi titik S ke DC. Kita bentuk segitiga siku-siku PTS. PTS siku-siku di T. Sehingga untuk mencari TS adalah akar PT kuadrat ditambah TS kuadrat. Sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat, sama dengan akar 25 ditambah 100, sama dengan akar 125. Atau kita sederhanakan menjadi 5 akar 5 cm. Sehingga jarak titik P ke garis GH adalah 5 akar 5 cm. Kita ke contoh berikutnya. Diketahui limas segi 4 beraturan TABCD dengan panjang rusuk alas 10 cm dan panjang rusuk tegak 10 akar 2 cm. Tentukan jarak antara titik A dan garis TC. Jadi langkah pertama kita gambar limasnya terlebih dahulu. Jadi ada limas TABCD. Kita akan mencari jarak antara titik A dan garis TC. Nah, jadi langkah pertama kita proyeksikan titik A dan ke garis TC. Untuk memudahkan tadi kita berarti membuat segitiga atau melukis segitiga ATC. Nah, jadi ini ATC. Kemudian kita lihat panjang kaki-kaki yang ditarik dari titik A. AT dan AC. AT panjangnya 10 akar 2. AC panjangnya juga 10 akar 2. Sehingga AT dan AC panjangnya sama. Sehingga kita peroleh proyeksi titik A pada garis TC, yaitu A aksen, posisinya atau letak titik A aksen tepat di tengah-tengah rusuk TC. Mari kita selesaikan bersama. Nah, jadi jarak antara titik A dan garis TC diwakili oleh garis AA aksen. Karena tadi AA aksen atau A aksen tepat di tengah-tengah TC, sehingga untuk mencari AA aksen kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Karena kaki-kakinya tadi sama, karena AC dan AT panjangnya sama. AA aksen kita ambil segitiga AA aksen C yang siku-siku di AA aksen. AA aksen diperoleh dari akar AC kuadrat dikurangi A aksen C kuadrat. AC panjangnya 10 akar 2, A aksen C setengah TC, sehingga panjangnya adalah 5 akar 2. Dan kita kuadratkan, hasilnya akar 250.
sama dengan akar 150 kita sederhanakan menjadi 5 akar 6 cm. Jadi jarak antara titik A dan garis TC adalah 5 akar 6 cm. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang AB sama dengan 16 cm, BC sama dengan 12 cm, dan CG sama dengan 5 cm. Titik P terletak di tengah diagonal AC. Tentukan jarak antara titik E dan garis PG. Kita gambar dulu baloknya. Ini adalah baloknya. Kita tuliskan dulu keterangan sesuai dengan soal. Titik P terletak di tengah diagonal AC. Jadi ini diagonal AC, ini adalah titik P. Tentukan jarak antara titik E ke garis PG. Jadi kita akan menentukan jarak dari titik E di sini dengan garis PG. Nah, tadi langkah pertama untuk memudahkan kita bentuk segitiga dulu, yaitu segitiga EPG. Nah, jadi ini segitiga EPG. Terus kita cari panjang kaki-kakinya dari titik E. Karena jarak yang dicari dari titik E. EP dan EG apakah panjangnya sama? Tidak ya. Jadi karena EP dan EG panjangnya tidak sama, jadi proyeksi titik E pada garis PG tidak tepat di tengah-tengah garis PG. Jadi EE aksen jaraknya kita taruh di sini saja, ini tegak lurus ya. Kita ke penyelesaian supaya lebih paham. Nah, jadi jarak antara titik E dan garis PG sama dengan EE aksen. Nah, bagaimana cara mencari EE aksen? Tadi kalau kaki-kakinya sama, proyeksi tepat di tengah, kita menggunakan teorema Pythagoras. Tetapi karena ini kaki-kakinya berbeda, kita tidak menggunakan teorema Pythagoras, melainkan menggunakan persamaan luas segitiga. Sebelum kita mencari EE aksen, kita cari dulu panjang EG. Jadi pertama kita cari dulu alas dan tinggi segitiga yang bisa kita cari melalui gambar segitiga EPG di sini. EG diperoleh dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi EG ini sama dengan AC. Sehingga saya menggunakan segitiga ABC untuk mencari EG. Atau dengan menggunakan segitiga EFG juga boleh ya. Sehingga kita peroleh panjang AC, maaf di sini AC, 20 cm. Sehingga EG pun juga panjangnya 20 cm. Nah, kita dapatkan alas dari segitiga EPG, yaitu EG 20 cm. Dan tingginya kita tarik garis dari titik P ke tengah-tengah EG, karena PE dan PG sama. Nah, P ke tengah-tengah EG ini panjangnya 5 cm. Itu adalah luas yang bisa kita cari. Untuk berikutnya kita nyari panjang PG dulu, yaitu alas untuk tinggi EE aksen. Nah, EP sama dengan GP ya, bisa diperoleh dari AE kuadrat ditambah AP kuadrat. Jadi EP sama GP itu panjangnya sama. Yaitu akar 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat, akar 25 ditambah 100, sama dengan akar 125, sama dengan 5 akar 5 cm. Nah, sekarang kita akan mencari panjang EE aksen. Jadi, kita menggunakan alas dan tinggi segitiga yang sudah diketahui. Tadi, alas dan tinggi yang sudah diketahui, alasnya adalah EG,
tingginya adalah PP aksen. Saya beri nama PP aksen. Jadi di tengah-tengah EG di sini ada titik P aksen. Nanti akan sama dengan setengah, kita ambil alasnya PG dan tingginya EE aksen. Sehingga kita dapatkan persamaan setengah kali EG kali PP aksen sama dengan setengah kali PG kali EE aksen. Setengah bisa kita sederhanakan, EG tadi panjangnya 20 cm, PP aksen sama dengan CG, jadi panjangnya 5 cm, PG tadi sama dengan 5 akar 5, dan EE aksen itu adalah jarak yang kita cari. 5 dan 5 bisa disederhanakan, sehingga EE aksen sama dengan 20 dibagi akar 5. Kita rasionalkan dikali akar 5 per akar 5. Sehingga hasilnya adalah 4 akar 5 cm. Jadi dari 20 dibagi akar 5 menjadi 4 akar 5. Kita rasionalkan dikali akar 5 per akar 5 karena penyebutnya akar. Jadi jarak antara titik E dan garis PG adalah 4 akar 5 cm. Kita ingat-ingat. Jadi sebagai catatan ya, misal kita akan mencari jarak titik P dan garis AB. Jadi kalau kita mencari jarak titik ke garis, untuk memudahkan kita membentuk atau melukis segitiga dari titik tersebut ke garis. Berarti di sini kita akan melukis segitiga PAB. Nah, ini segitiga PAB. Untuk segitiga yang pertama ini, panjang PA sama dengan panjang PB. Sehingga proyeksi titik P tepat di tengah-tengah AB. Sehingga untuk mencari jarak titik P ke garis AB, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Yang kedua, jika panjang PA tidak sama dengan panjang PB, untuk mencari jarak titik P ke garis AB, karena ini tidak tepat di tengah-tengah AB, kita bisa menggunakan persamaan luas segitiga. Jadi dua ini ya diperhatikan, contohnya sudah ada di atas, baik yang menggunakan teorema Pythagoras maupun yang menggunakan persamaan luas segitiga. Demikian materi yang kita bahas pada sesi kali ini. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya masih tentang jarak, yaitu jarak titik ke bidang. Tetap semangat belajar matematika dan selamat berlatih.